Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Pola berdasarkan sejarah, tidak heran Golkar ogah dukung Anies, gak untung Paloh Mumet ancam tinggalkan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pak, kata Pak JK katanya nggak mungkin ke Pak Anies, cuma ke Prabowo sama Pak Ganjar. Itu seperti apa? Benar seperti itu? Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin ke Anies. Nggak mungkin ya. Siap. Ya, logikanya sih partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini? Dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa di angka triliunan rupiah. Dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun dan potensi kalahnya juga besar. Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi. Jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi merasa tidak heran Partai Golkar tidak mau mengarahkan dukungan kepada bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi merasa tidak heran Partai Golkar tidak mau mengarahkan dukungan kepada bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berdasarkan sejarah. Karena sepanjang sejarah Golkar tidak pernah mau menjadi oposisi, sedangkan Anies Baswedan merupakan oposisi dari rezim sekarang dengan didukung dua partai oposisi PKS dan Demokrat ditambah Nasdem. Dan kemudian, kini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tidak akan mendukung Anies. Namun menurut Bahrum, pada akhirnya Golkar akan bergabung koalisi perubahan jika Anies menang. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa pihaknya tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan kemungkinan hanya mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa langkah Golkar saat ini segera memasuki babak terakhir dalam menentukan arah politiknya untuk 2024 nanti. Dirinya menyebut Golkar merupakan organisasi dan partai besar yang memiliki langkah-langkah tersendiri. Melihat pernyataan Airlangga itu tentu akan menjadikan pusing pala Paloh. Bagaimana tidak puyeng, pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional, nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda keblunderan. Jadi ya nikmati saja dulu apa yang diperlihatkan oleh pihak Golkar itu. Pahami saja sebagai bagian dari proses politik, atau dimengerti saja sebagai salah satu gimmick politik. Namun bagi Anies dan kubu serta seluruh pendukungnya, pernyataan itu bisa membuat mereka kena mental, membuat mereka keringat plus kejang-kejang. Ya jelas, di saat koalisi sedang dilanda gamang, masih alot soal cawapres, ditambah dengan berbagai isu negatif yang sekarang sedang menimpa Nasdem dan Surya Paloh. Lah, ini malah diperparah dengan pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto itu. Jika dilihat, jika tak merapat ke Anies, Golkar bisa saja berlabuh ke Ganjar atau Prabowo. Kenapa? Karena masing-masing ada alasannya. Partai Golkar memiliki pengalaman berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2014, sedangkan Ganjar adanya hubungan dengan PDIP di Pilpres 2019. Soal Golkar ke Prabowo sangat mungkin, sama halnya soal kemungkinan Golkar ke Ganjar, karena dalam pertemuan Puan Airlangga beberapa waktu lalu sepertinya kedua partai mulai ada kecocokan. Golkar punya pengalaman berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2014 lalu. Golkar juga punya korespondensi historis berkoalisi dengan PDIP saat Pilpres 2019 lalu. Golkar bisa ke Prabowo, bisa pula ke Ganjar. Partai Golkar harus benar-benar membaca situasi politik dengan jeli. Pihak mana yang kira-kira mempunyai kemungkinan paling besar untuk jadi pemenang.
Apakah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Jika sudah ke Anies Baswedan, sudah tentu tidak mungkin Partai Nasdem sendiri dimusuhi oleh sebagian besar pendukung Anies. Sudah dicap haram dipilih karena mendukung penista agama. Terus dari mana Nasdem bisa mendapatkan tambahan suara? Logikanya itu sudah hancur banget ya. Kalau sudah begini, bisa dibilang bahwa Nasdem sedang berada di persimpangan jalan. Mau tetap menjalankan plan A atau mulai jalankan plan B. Sementara banyak pihak yang menilai bahwa dengan adanya manuver Surya Paloh ke partai lain, semakin kecil kemungkinan Anies ini dipertahankan jadi bakal calon presiden. Nasdem diperkirakan bakal cabut dari rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat. Peluang Anies nyapres dengan Nasdem pun makin menipis. Kan dari awal Nasdem juga sudah bilang bahwa Nasdem tidak menjamin Anies dapat tiket sebagai capres. Semua tergantung dari hasil komunikasi dengan partai lain terkait koalisi. Bagaimana kalau menurut Anda? 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cerdas. Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies. Elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat. Karena Anies lebih mementingkan gagasan, itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian?
Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?